Halo para sobat Gudang Desain, apa kabar? Semoga kalian selalu tetap semangat, tetap ceria, dan selalu sehat ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang berukuran 7 dikali 10 meter. Rumah ini terdiri dari 2 lantai ya kak. Ada apa aja dan seperti apa desainnya? Yuk kita lihat aja langsung. Oke, ini adalah fasad atau tampak depan rumahnya ya kak. Seperti tadi Gede bilang, rumahnya ini berdiri di atas lahan 7 dikali 10. Rumah ini Gede desain memiliki 3 buah kamar tidur. Lalu ada apa yang istimewa di rumah ini? Nanti kita lihat. Sekarang Gede ingin jelaskan detailnya dulu. Rumah ini berdiri di atas lahan 70 meter persegi ya kak. Untuk luas bangunannya itu sekitar di 95 meter persegi. Untuk budgetnya itu di kisaran 340 sampai 380 juta ya kak. Tidak termasuk tanah dan tidak termasuk interiornya tentu saja. Untuk desain atapnya, di sini Gede menggunakan atap pelana ya kak, karena Gede ingin membuang air buangan hujannya ke arah depan dan ke arah belakang rumah. Pada lantai 2 yang sebelah kanan itu Gede bikinin rooftop ya kak. Dengan penutup atapnya itu menggunakan kaca. Kita akan lihat lebih detail lagi nih mengenai fasad depan rumahnya. Untuk bagian yang berwarna coklat itu Gede menggunakan panel-panel kayu ya kak. Sementara yang garis-garis silver itu adalah pasangan batu alamnya. Nah sekarang kita akan lihat bagian dari carportnya. Carport di rumah ini memiliki ukuran 4 meter dikali 3 meter ya kak. Kalau lebarnya 3 meter itu standar, sedangkan panjangnya ini hanya 4 meter kak. Jadi pada saat memilih kendaraan harus diperhatikan baik-baik mengenai panjang kendaraannya. Kalau di bagian kanan rumah kita jadikan carport, di bagian kirinya Gede desainkan sebuah taman. Tamannya kali ini memiliki ukuran 4 meter dikali 2,5 meter. Ini Gede bikin undakan ya. Dari carport kita akan naik 2 kali undakan di ketinggian 40 cm dari arah carport jadi ya kak. Di taman ini Gede desainkan sebuah kolam ikan kak. Itu ada hiasan batu alamnya di bagian dindingnya ya kak. Untuk hiasan dinding batu alam ini ada yang jual jadi sudah seperti itu, atau bisa juga untuk menghemat kosnya Aga dan Sista bisa membentuknya sendiri. Tinggal cari tukang bangunan atau tukang batu yang rapi dalam mengerjakan profilan seperti desain dinding batu alam ini ya kak. Setelah dari taman ini kita akan diterima di bagian terasnya. Terasnya kali ini memanjang kak. Ukurannya 4 meter dikali 1,5 meter. Dari arah teras ini langsung menghadap ke arah taman yang ada kolam ikannya tadi. Untuk Agan dan Sista yang mungkin tidak suka dengan kolam ikan, bisa itu diganti dengan misalkan menaruh ayunan di situ kak, atau tanaman-tanaman hias. Jadi disesuaikan lagi dengan hobi kakak sekalian ya. Yuk sekarang kita lihat bagian dalam rumah ini. Semoga pada suka ya. Oke, kita akan masuk dan diterima di ruangan keluarga yang berukuran 4 meter dikali 3 meter. Di bagian belakang meja TV-nya, Gede pasangin kaca cermin 5 mili ya kak, untuk membuat kesan ruangan menjadi lebih luas. Ini adalah bukaan jendela yang ke arah teras tadi ya kak. Untuk bagian lantainya, di sini Gede menggunakan granit yang berukuran 60 dikali 60 cm ya kak. Itu pintu tadi kita masuk ke dalam rumah ya kak. Supaya jelas aja Gede sebutkan lagi. Nih kalau dari sisi arah meja TV, kita bisa lihat di belakang ruang keluarga ini ada kamar mandi yang pertama dan ada tangga yang menuju ke lantai 2. Gede nggak sorot bagian kamar mandinya ya kak, karena masih banyak ruangan di lantai atas yang harus kita lihat. Jadi dari arah ruang keluarga ini Gede akan ajak Agan dan Sista sekalian langsung menuju ke kamar tidur utamanya.
Yang terpenting GD sudah jelaskan di lantai bawah ini ada satu buah kamar mandi. Nah, ayo kita lihat kamar tidur utamanya yang sudah GD siapkan buat Agan dan Sista sekalian. Di video ini GD mendesain kamar tidurnya dengan ukuran 3 meter x 4 meter. Dengan besar ukuran tersebut, GD bisa menempatkan satu buah ranjang 160, sebuah wardrobe, dan sebuah meja rias di bagian sudutnya tuh kak. Untuk tema warnanya, GD masih menggunakan warna-warna yang kesukaan GD ya kak, putih, abu-abu, dan hitam. Untuk bukaan jendelanya, pada video kali ini GD arahkan bukaan jendelanya kembali ke arah taman belakang rumah kak. Tuh kan, kalau siang hari kakak bisa bayangin deh, kayaknya nggak perlu nyalain lampu juga ruangan ini pasti udah terang ya kak. Jadi kan kita bisa menghemat juga. Kalau dilihat video, kamar tidur utamanya kayaknya fresh banget ya kak. Nah sekarang dari kamar tidur utama ini, GD mau ajak Agan dan Sista langsung ke arah ruangan servis yang ada di belakang kak. Ruangan servis ini memiliki ukuran 4 meter x 3 meter. Seperti apa desainnya? Yuk langsung aja kita lihat. Pada video kali ini, area servis yang di belakang ini hanya berisikan daerah dapur dan daerah ruangan makan kita, Kak. Untuk panjang meja dapurnya sendiri, di sini GD bikin panjangnya 3 meter ya, Kak. Lalu tepat di seberangnya, GD desainkan sebuah taman kecil lengkap dengan meja makan kita, Kak. Untuk bagian tamannya memiliki ukuran 1 meter x 3 meter ya, Kak. Sedangkan untuk area meja makannya ini adalah 2 meter x 3 meter. Dari ukurannya sih sudah cukup nyaman kak untuk pergerakan dan sirkulasi kita di area dapur ini. Nah pasti ada yang nanya, di mana GD naruh ruangan cucinya? Nah di video kali ini sesuai dengan permintaan Agan dan Sista, GD letakkan ruangan cuci dan jemurnya di bagian lantai 2-nya. Nanti kita lihat ya kak. Ini juga kita sekarang akan menuju ke bagian lantai 2. Sambil menunggu videonya sampai ke lantai 2, GD mau kasih tahu ya, lantai 1 ini berada di ketinggian 60 cm dari jalan ya kak. Sementara lantai 2-nya nanti berada di ketinggian 3 meter 60 dari jalan. Antara lantai 1 dan lantai 2 ada satu buah void. Void itu adalah bukaan, dimana dari lantai 2-nya jadi kita bisa melihat ke arah lantai 1. Keunggulannya adanya void di rumah itu apa sih GD? Kok kayaknya GD sering banget pakai. Nah gini kak, kalau menurut GD untuk rumah ukuran yang tidak terlalu besar, apabila ingin ditingkat akan jauh lebih baik kalau ada bukaan atau void dari lantai 2 yang bisa melihat ke lantai 1. Jadi rumahnya tidak kelihatan sumpek gitu kak. Kalau menurut kalian bagaimana? Setuju nggak? Nah sekarang tapi kita lihat dulu bagian kamar mandinya aja ya kak. Nah kamar mandi di lantai 2 ini memiliki ukuran 1,5 meter x 1,5 meter kak. Di sini GD menggunakan kloset jongkok dan kembali menggunakan bak mandi. Tepat di bagian samping dari kamar mandi yang kedua ini adalah kamar tidur anak yang pertama di rumah ini. Letaknya di bagian belakang kanan rumah. Yuk kita lihat seperti apa desain kamar tidur anaknya. Kamar tidur anak yang pertama memiliki ukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Karena permintaan dari Agan dan Sista sekalian, pada desain kamar anak kali ini GD sertakan meja belajarnya ya kak. Lihat nih, GD bisa naruh ranjang single, satu buah wardrobe, dan juga satu buah meja belajar. Kalau kita menggunakan furniture yang bikin sendiri atau custom made, ruangannya tidak akan terasa sempit kak, karena furniturnya benar-benar diukur dengan seksama agar menciptakan ukuran yang pas di dalam ruangan yang tidak terlalu besar ini. Nah itulah salah satu keunggulan menggunakan furniture custom made. Custom made itu jadi kita bikin sendiri ya kak, tidak membeli yang ada di pasaran. Karena kalau kita beli di pasaran, biasanya itu ukurannya tidak pas dengan ruangan yang ada di rumah kita. Nah sekarang GD mau kasih lihat area laundrynya dan juga area jemurnya. Pada desain kali ini sesuai dengan permintaan kalian, GD bikinin ruangan jemurnya di lantai 2. Ini dia desainnya. Ruangan cuci atau ruangan jemur ini memiliki ukuran 2 meter dikali 3 meter ya kak.
Letaknya persis di atas bagian ruangan dapur yang di lantai 1 tadi, Kak. Ini penampakannya ya, Kak. Kakak bisa taruh jemuran di bagian ujung, mesin cuci di bagian agak ke dalam yang ada penutup atapnya sehingga aman dari kehujanan. Mungkin bisa ditaruh juga meja setrika di situ ya, Kak. Gede lupa taruh lagi meja setrika. Nanti kapan-kapan Gede taruhin ya, Kak. Nah, sekarang dari arah ruangan jemur ini kita akan melihat ke bagian kamar tidur anak yang kedua. Kalau kamar tidur anak yang kedua ini adanya di bagian depan kiri rumah. Seperti apa desainnya? Langsung aja kita lihat ya, Kak. Nanti baru dari arah kamar tidur anak ini kita akan pergi ke bagian rooftop yang ada di sebelah kanannya. Kamar tidur anak yang kedua ini memiliki ukuran 3 meter dikali 2,25 meter ya, Kak. Karena posisi kamar ini yang ada di bagian depan, sehingga bukaan jendela dari kamar ini akan mempengaruhi bentuk fasadnya, Kak. Maka dari itu di sini Gede memberikan bukaan yang cukup besar, namun Gede berikan teralis nih, Kak. Karena ini kan kamar anak dan ruangan kamar ini persis langsung di depan rumah tanpa ada jagaan yang terlalu besar. Itu sih Gede bikinin kecil, tapi akan lebih aman lagi kalau kita kasih teralis ya, Kak. Teralisnya nggak usah terlalu aneh-aneh, yang simpel dan minimalis saja. Jadi kalau dilihat dari jauh juga tidak seperti ada teralis itu, Kak. Nah, sekarang dari arah kamar tidur anak ini kita langsung menuju ke bagian rooftopnya. Ya, boleh disebut rooftop atau balkon ya, Kak. Pada desain kali ini, rooftopnya ini berukuran 3 meter dikali 2,25 meter. Dia diletakkan satu buah sofa 1 seat dan satu buah sofa 2 seat ya, Kak. Untuk furniturnya gunakanlah ya, Kak, seperti yang Gede selalu bilang, bahan-bahan yang lebih tahan air. Jadi kalau hujan tinggal kita angkat saja dudukan-dudukan dan bantalnya ke dalam rumah. Sementara untuk posisi dari rooftop ini adalah tepat di bagian atas dari carport rumahnya ya, Kak. Seperti tadi kita sudah lihat pada awal video. Sekarang setelah semua ruangan sudah Gede jelaskan, kita lihat yuk sekali lagi fasad depan rumahnya. Bagaimana menurut kalian desain rumah kali ini? Cukup oke nggak? Coba nanti tuliskan komentar di bawah ya. Sekarang izinkan Gede menjelaskan penjelasan dinanya. Oke, pertama kali kita masuk, kita diterima di carport berukuran 4 dikali 3 meter. Lalu di sebelah kanannya ada taman besar yang berukuran 2,5 meter dikali 4 meter, di mana sebagian digunakan oleh Gede untuk mendesain kolam ikan ya, Kak. Teras pada di rumah ini memiliki ukuran 1,5 meter dikali 4 meter. Jadi terasnya memanjang pada desain rumah kali ini. Lalu pada saat kita masuk ke dalam rumah, kita diterima di ruangan keluarga yang berukuran 4 dikali 3 meter. Tepat di bagian belakangnya itu ada kamar tidur utama dan juga ada area servisnya. Area servisnya kali ini yang di lantai dasar hanya untuk ruang makan dan ruangan dapurnya. Sementara untuk ruangan jemurnya itu akan Gede desain di lantai 2. Yang membutuhkan denanya silahkan di pause videonya dan di screenshot saja ya, Kak. Nah, sekarang kita akan berlanjut di bagian yang ke lantai 2-nya. Selepas kita naik tangga ke arah lantai 2, kita bisa ke arah kiri, yaitu ke arah belakang rumah, di mana di situ ada kamar tidur anak yang berukuran 3 meter kali 2,5 meter dan ada kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 1,5. Di bagian belakang ini juga ada area jemur yang berukuran 3 meter dikali 2 meter. Lalu kalau dari arah tangga kita belok ke kanan, kita akan mengarah ke bagian depan rumah. Di mana di sini ada kamar tidur anak yang kedua yang memiliki ukuran 3 meter dikali 2,25 meter. Dan juga ada sebuah area rooftop yang sama ukurannya dengan kamar anak tadi, yaitu 3 meter dikali 2,25 meter ya, Kak. Yang membutuhkan kembali bisa di pause videonya dan di screenshot saja ya, Kak. Oke, demikianlah desain rumah 7 dikali 10 meter 2 lantai. Semoga video ini berguna dan juga menginspirasi Agan dan Sista sekalian. Kalau boleh, Gede minta tolong bantu share ke teman-teman yang lain ya, Kak. Dan juga bantu like videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.